Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya sendiri. Enak-enak dengan anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Kang? Anaknya di dalam sendiri. Bible, Kang? Di dalam Bible. Dicekoki yang kata Roma Irama mah minuman keras. Miras. Oh gitu ada. Shalom Alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Mari kita melihat cuplikan video ini. Ternyata Rasulullah SAW itu menikah itu bukan karena hawa nafsunya. Ini Masya Allah luar biasa. Hanya Rasulullah SAW saja yang menikahi wanita yang tua. Artinya bukan seneng yang tante-tante, bukan. Yang muda-muda ya gitu. Bukan, yang muda cuma satu doang, Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha. Nah, setelah itu dan artinya menikahi gadis 9 tahun. Ya kan, anak kecil kok dinikahi di umur 6 tahun. Nah pokoknya itu dulu tuh waktu saya kafir tuh jahat lah tentang Rasulullah, memenitnahnya. Kalau bahasa Sundanya mah edan-edanan lah ya. Iya. Tapi masih ada yang percaya aja ya waktu itu ya? Masih gitu ya. Karena saya aja sampai gitu ya Rasulullah teh Nabi teh gitu ya. Nah, sampai gitulah, sampai jijik gitu. Tapi kalau setelah saya masuk Islam, kalau kita lihat ke dalam Bible ini luar biasa. Ternyata tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah itu tidak sebanding dengan catatan yang ada dalam Bible. Gitu, Kang. Jadi lebih parah dalam Bible sebenarnya. Kalau saya bongkar, waduh. Gimana, Kang, itu, Kang? Gimana ya? Mulai dari ini aja deh. Mulai dari Nabi Nuh lah. Nabi Nuh alaihissalam dalam Bible. Kemarin saya tunjukkan kepada kameramennya Mas Adam nih. Sampai ini benar katanya, serius. Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya sendiri. Enak-enak dengan anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Kang? Anaknya di dalam sendiri. Bible, Kang? Di dalam Bible. Dicekoki yang kata Roma Irama mah minuman keras. Miras. Oh gitu, ada miras ya? Ada miras. Di ya? gua lagi kan. Aneh pokoknya itu satu cerita yang nggak masuk akal lah. Kok Nabi Nuh bisa-bisanya gitu. Meskipun mereka bilang itu kan hanya kisah. Ya kisahnya kenapa ditulis dalam Bible? Gimana kalau ditulis dibaca sama anak-anak kecil? Iya, ntar dijadiin contoh lagi. Jadi contoh bahaya gitu kan. Terus habis itu ada lagi yang namanya anaknya siapa ya? Anaknya Yehuda. Yehuda ini anaknya Nabi Yakub. Yehuda yang sekarang jadi Yahudi. Yehuda ini menyuruh anaknya sendiri gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, anaknya sendiri. Yehuda menyuruh anaknya sendiri untuk mendekati istri kakaknya atau kakak ipar dan mantap-mantap sama kakak iparnya. Kakak ipar sendiri. Coba. Itu bisa dilihat ya, Kang, di dalam Bible? Ada dalam Bible. Nggak usah saya bongkar sekarang. Ini intinya aja ya. Yeah. Ayatnya lebih ngeri kalau dibaca. Nggak pantas untuk kita inilah. Gitu aja. Jadi intinya gitu. Jadi kakak iparnya didekati oleh anaknya Yehuda dan setelah melakukan itu bahasa enaknya. Gimana? Lucu nggak? Lucu dong. Nampol nggak? Nampol dong. Jadi, menurut Bang Erik Mualaf Channel ini, Nabi Nuh enak-enak dengan anaknya. Jadi, ada cerita ini, cerita yang nggak pantas di dalam Alkitab. Kok ditulis di dalam Alkitab ya cerita beginian? Bagaimana kalau dibaca anak kecil? Ya, jadi menurut dia, Nabi Nuh diberikan miras sama anaknya, kemudian melakukan enak-enak di dalam gua. Padahal cerita ini nggak pernah ada di dalam Alkitab. Dari awal sampai akhir dia banyak buka ayat-ayat Alkitab. Ya meskipun itu nggak sesuai dengan konteksnya. Tapi ini yang bagian yang paling lucu ya. Nuh melakukan enak-enak dengan anaknya. Ngawur sekali. Padahal ini, cerita ini tentang Lot dan kedua putrinya. Kisahnya ada di dalam Kejadian 19 ayat 30 seterusnya. Jadi mari kita baca supaya kita nggak gagal paham seperti Bang Erik ini ya.
Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi, cerita ini terjadi setelah peristiwa Sodom dan Gomora, di mana istrinya Lot meninggal dan kemudian ia melarikan diri beserta kedua anaknya dan tinggal di sebuah gua. Jadi pada waktu itulah anak-anaknya Lot berpikir yang kurang baik. Jadi memang bukan kurang baik lagi, tapi tidak baik. Ini adalah kebiasaan orang-orang Sodom dan Gomora. Jadi ini ditiru oleh kedua putrinya Lot. Ini bukanlah perintah Tuhan. Catat itu Bang Erik. Tuhan tidak pernah memerintahkan Lot maupun kedua anaknya untuk melakukan hubungan incest ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa cerita ini ditulis di dalam Alkitab? Ayo, kenapa? Bukankah ini cerita jorok, kata mereka tadi itu ya, yang tidak pantas ditulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu ditulis dengan sangat jujur tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk tentang perbuatan amoral sekalipun. Nah, ini tidak terjadi hanya pada Lot dan kedua anaknya, tapi Daud pun pernah melakukan hal yang sama, jatuh dalam dosa. Lalu kenapa cerita seperti ini ditulis di dalam Alkitab? Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Ini adalah jawabannya. Cerita ini tentang Israel sebagai suatu peringatan. Kita baca mulai dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai 6. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini penekanannya ayat yang ke-6 ya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi dalam konteks ini bercerita tentang perbuatan jahat orang-orang Israel meskipun Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini adalah sebagai contoh yang tidak seharusnya kita tiru. Bukan hanya kisah tentang Israel saja, tetapi semua kisah amoral yang tercatat di dalam Alkitab itu semuanya adalah peringatan dari Tuhan supaya kita tidak meniru hal yang sama, sebab itu semuanya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas perbuatan-perbuatan amoral seperti ini. Jadi bagaimana jawabannya? Itu bukan perintah Tuhan, dan itu dicatat dalam Alkitab sebagai peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Yang kedua, tadi Bang Erik bilang bahwa Yehuda menyuruh anaknya berzinah dengan istri kakaknya. Ini katanya mantan misionaris, tapi hal-hal begini aja nggak tahu. Ini membuktikan bahwa dia ini memang nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Benarkah Yehuda menyuruh anak-anaknya berzinah dengan istri kakaknya? Mari kita membaca Alkitab. Mari kita membuka
Kejadian 38 ayat yang ke-6 sampai 10. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi ada hal-hal yang perlu digarisbawahi yang ditekankan, yaitu pada ayat yang ke-8, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia. Jadi gini, dalam tradisi Yahudi atau orang Israel, apabila seseorang mempunyai anak dan anak itu menikah dan sebelum mendapat keturunan dia sudah mati, maka untuk membangkitkan keturunan bagi yang sudah mati ini adalah adiknya. Adiknya harus mengawini istri kakaknya, dalam tanda kutip dia harus menikahi istri kakaknya supaya dia membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Kenapa demikian? Karena bagi orang Israel, kalau dia sudah menikah dan tidak mendapat keturunan, itu adalah sebuah aib bagi keluarga, meskipun orang itu sudah meninggal. Jadi ini alasan alasan Yehuda untuk Onan mengawini Tamar, yaitu istri dari kakaknya. Jadi ini bukan sebuah perzinahan, itu adalah budaya adat istiadat orang Yahudi. Tidak ada perzinahan. Kalau perzinahan ya dia tiba-tiba pergi begitu bersetubuh dengan istri kakaknya. Tapi ini enggak, menikah dulu kemudian mereka berhubungan badan supaya membangkitkan sebuah keturunan bagi kakaknya. Itu cerita yang benar, Bang Erik. Jangan ngawur kalau berbicara tentang Alkitab, karena Anda ternyata tidak tahu apa-apa tentang kebenaran Alkitab. Sekian dari saya, dan semoga ini menghibur dan juga memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.